terbaik. Dan misi kita mencetak tenaga pemasaran profesional dengan pelayanan terbaik. Nah, kemudian di Mercy itu bukan hanya sekedar nama ya teman-teman, tapi Mercy itu memiliki arti, memiliki pengertian yang sangat bagus sekali ya di sini ya. Untuk M-nya itu kita mewakili militan, yang artinya agen-agen di Mercy itu agresif, maju terus, pantang menyerah. Lalu E-nya energi, penuh semangat, stamina kuat, dan dinamika luas. R-nya untuk rapid, lincah, cepat, tangkas, artinya kita tidak pernah menunda. Nah, C-nya itu untuk careful dan careful, itu artinya hati-hati, telaten, penuh perhatian. Dan Y-nya itu mewakili yen, minat tinggi, kemauan keras, dan berambisi besar. Nah, lalu ini, Mercy juga memiliki arti moral milioner. Kita mendidik agent dan leader menjadi hartawan yang bermoralitas tinggi. Kemudian excellent expert, kita membimbing agen dan leader menjadi pakar asuransi yang unggul dan berkualitas tinggi. Nah, kemudian ada risk leader. Kita menjadikan agent dan leader sebagai tenaga pemasaran yang kaya pengetahuan, pengalaman, dan berwawasan luas. Kemudian ada competent communicator, menciptakan agen dan leader yang bijaksana dalam berkomunikasi dan terampil dalam membina relasi. Kemudian ada youngster, menuntun agen dan leader sehingga tetap memiliki semangat anak muda yang lincah dan tangkas dalam mengarungi kehidupan. Nah, teman-teman, di sini kita ada kontes Q Experience periode Oktober 2019 hingga September 2020. Nah, untuk agent ini cukup closing FYIP 3 juta per polis atau FYAP 7,5 juta per polis. Nah, kita harus konsisten memproduksi 6 polis per kuartal. Jadi total polis kita itu per kuartal adalah 6 polis ya teman-teman. Nah, kemudian ada Q Summit, periodenya sama Oktober 2019 hingga September 2020. Ini juga sama ya teman-teman, per polis itu FYIP 3 juta atau FYAP 7,5 juta. Nah, target polis per kuartalnya adalah 12 polis. Nah, kemudian ini annual trip destination 2021. Nah, untuk silver member itu kita mencapai trip jalan-jalan ke single Korea. Nah, long tripnya itu, single platinum membernya itu, kita akan jalan-jalan ke Arctic, Finland, dan Paris. Nah, untuk yang silver member ke Korea, untuk agent cukup produksi FYCP 300 juta dari Januari hingga Desember 2020. Kemudian untuk single platinum membernya ke Arctic, Finland, dan Paris, untuk agent kita cukup produksi FYCP 900 juta dari Januari hingga Desember 2020. Nah, buat teman-teman yang belum mengerti FYCP itu apa, boleh menghubungi direct leadernya atau orang yang mengundang teman-teman ke acara kita siang ini. Nah, teman-teman, eksklusif offer diskon langsung 15%. Ini promonya hanya sampai Juli ini saja. Khusus untuk Anda-Anda yang sayang nyawa sendiri, mencintai keluarga, bertanggung jawab, sehat jasmani dan rohani, serius ingin sehat secara finansial, dan tidak pelit untuk masa depan sendiri. Ini boleh teman-teman beritahukan kepada nasabah maupun calon nasabah ataupun kenalan teman-teman semua. Hanya sampai Juli ini. Nah, kemudian ada promo non-med periode Juni hingga Juli 2020. Yang ini tidak berlaku untuk produk retirement ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mencapai privilege member, non-med-nya itu untuk usia kurang dari 1 tahun itu 1,5 M. Usia 1 hingga 17 tahun itu 3,5 M. Usia 18 hingga 50 tahun 6,5 M. Usia 51 sampai 70 itu 800 juta. Nah, buat teman-teman yang non-privilege, usia 1 tahunnya itu usia kurang dari 1 tahun 1,5 miliar. Usia 1 sampai 17 tahun itu 2,5 miliar, usia 18 sampai 50 tahun 3,5 miliar,
usia 51 hingga 60 itu 800 juta, dan usia 61 sampai 70 tahun itu 500 juta. Promo non-med ya teman-teman, sampai Juli. Nah, untuk RA sampai 6,5 M itu tidak ada penurunan RA, tidak perlu laporan keuangan, dan tidak perlu kopi rekening. Nah, teman-teman, kita ada Amazing Malaysia Contest periode Mei hingga Agustus 2020. Nah, untuk kategori Rocky, ini hanya untuk agent baru ya. Produksi minimal FYAP 40 juta, maka teman-teman akan mendapatkan reward trip jalan-jalan gratis ke Malaysia. Nah, untuk kategori agent sendiri yang sudah bergabung, minimal yang pengen mengajak kenalannya, suami, pacar untuk sama-sama jalan-jalan ke Malaysia, minimal menghasilkan 3 NH, artinya agent baru yang bergabung dan kemudian produksi minimal 3 ya teman-teman. Dan produksi semua agent baru ini minimal FYAP 100 juta, maka teman dan pasangan teman-teman akan sama-sama berangkat ke Malaysia. Nah, kemudian ini ada teman-teman, ada Lucky Juli Contest periode Juli. Khusus agent ya, produksi minimal 1 polis akan mendapatkan 1 kupon undian Lucky Draw. Nah, ini hadiahnya ada 150 lebih ya teman-teman yang menanti Anda semua. Kemudian ada Juli Runner, periode Juli juga teman-teman. Ini tambahan buat agent. Produksi minimal FYIP 3 juta per polis atau FYAP 7,5 juta per polis untuk yang pertama melakukan pembayaran, dan polisnya issued di bulan Juli akan mendapatkan 1 sendok set. Nah, 1 sendok set ini penting ya teman-teman. Jadi kita kemana-mana itu kan lagi corona, jadi kita pakai sendok kita sendiri. Jadi nggak kongsi-kongsian. Nah, teman-teman, hari ini saya mengundang 2 orang testimoni yang sangat luar biasa ya. Ada Ci Aidawati, nah ini layarnya. Kemudian ada Pelangi. Jadi hari ini saya mengundang 2 orang teman kita yang sangat luar biasa, yaitu Ci Aidawati dari Pekanbaru dan Pelangi dari cabang Medan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita undang Ci Aida. Halo Ci. Apa kabar ya Ci? Luar biasa, yes. Oke, mantap ya Ci ya. Nah, Ci Aida, boleh dong diseringkan latar belakang Ci Aida sebelum bergabung di Sekwis dan kenapa akhirnya memilih untuk berbisnis di Sekwis? Oke, terima kasih. Halo teman-teman, semoga sehat selalu dan selalu diberkati. Salam kenal, saya Aida dari Mercy 18 Pekanbaru. Asal saya ini dari Medan ya. Jadi di tahun 2013 ya, saya itu pindah ke Pekanbaru karena mendapat tawaran kerja. Nah, awal kerja itu saya merasa enjoy, Lin. Jadi setelah bekerja 4-5 tahun, saya itu merasa income saya itu biasa-biasa aja. Maaf ya. Biasa aja ya, Ci. Oke. Suara saya masih kedengaran ya, teman-teman? Masih, Ci, Dengar, Bu. masih. Oke. Jadi setelah saya pikir-pikir, kalau saya bekerja 20 tahun ya income saya juga begitu-begitu aja gitu loh. Memang sih, Lin, setiap tahun itu ada kenaikan, naik gaji. Tapi kebutuhan hidup juga naik, ya, inflasi gitu. Jadi di samping itu ya saya cari income tambahan melalui jual barang online. Jadi waktu itu saya jual baju sama tas, tapi untungnya tipis dan selain itu juga banyak saingan gitu. Jadi akhirnya akhir di tahun 2016 ya, leader saya ya yang waktu itu teman saya itu ke toko saya, prospek saya. Jadi prospek saya produk NSP. Nah, saya lihat produknya itu bagus, tapi saya tidak langsung ambil gitu. Jadi pas di follow up, pas follow up yang ketiga kali, Lin. Jadi leader saya itu ya Bu Rohani itu ajak saya join di Sekwis sebagai partner bisnisnya. Nah,
setelah beliau menjelaskan tentang income, produk, dan lain sebagainya tentang trip, jadi saya agak ragu. Jadi saya tanya leader saya ini orangnya pendiam, yaitu saya juga bukan background-nya di marketing. Terus saya juga orangnya Cooper, apakah saya bisa join di Sequis gitu. Jadi leader saya ngomong, yang penting kita mau belajar dan berubah, kita pasti bisa. Nah, dari sana ya saya pikir-pikir, toh kalau join juga nggak ada salahnya, karena kan cuman modalnya kecil, cuman 225.000. Jadi dari sana akhirnya saya join di Januari 2017. Gitu, Li. Oke, berarti alasan Cici itu awalnya hanya ingin coba-coba ya, Ci ya. Terus karena modalnya juga kecil ya, Ci ya. Oke, thank you, Ci. Nah, saya akan mengundang testimoni kita yang kedua, yaitu Pelangi. Halo, Pelangi. Halo, Ci. Ya, nah Pelangi, ini Cici lihat Pelangi kan joinnya di Sequis 2017. Nah, latar belakang Pelangi itu apa? Dan apa yang membuat Pelangi pengen berbisnis di Sequis? Boleh Pelangi jelaskan buat kita semua? Oke ya, Ci. Thank you ya, Ci Lina ya. Nah, latar belakang Pelangi sebagai seorang pekerja kantor dan sebagai seorang ibu rumah tangga ya, Ci ya. Ya, oke. Nah, Pelangi kenapa bisa bergabung di Sequis? Itu awalnya Pelangi ingin mencari income yang lebih baik lagi juga untuk mendapatkan pendapatan sampingan, istilahnya second job gitu ya, Ci ya. Terus kemarin si Cici kan ada sharing nih, kalau misalnya saya masuk, saya jadi agent, saya sampai 3 polis, saya bisa jalan-jalan gratis ke Malaysia sambil sekalian bawa cici saya. Gitu. Jadi ya dari sana saya terpacu ya untuk mencoba di bisnis equity. Oh, berarti awalnya itu pengen capai jalan-jalan gratis dan pengen bawa cici sendiri ya, Pelangi ya? Iya, benar sih. Oke, thank you Pelangi. Nah, kemudian untuk Ci Aida. Ci, saya lihat ini kan begitu Cici join di 2017, Cici langsung capai trip ini ke Malaysia. Kemudian di tahun berikutnya Cici capai trip ke Holland. Kemudian mencapai eksekutif manager, lalu trip ke Thailand juga, bahkan mencapai leader conference Bogor. Nah, apa yang Cici lakukan sehingga Cici bisa mencapai ini semua, Ci? Boleh Cici sharingkan, Ci? Oke, thank you ya, Lin. Nah, awal kita join itu kan kita sebagai agent baru ya. Sebagai agent itu kita selalu ya mendengarkan ya mentor, mendengarkan leader kita. Jadi leader kita itu selalu bimbing kami ya, bimbing. Jadi kita harus ikut general meeting. Itu training. Saya juga pernah ikut training ya. Training itu 2 hari full day. Jadi saya minta izin, saya nggak kerja, saya minta izin untuk ikut training itu. Jadi tujuannya ya supaya memotivasi saya gitu, memotivasi saya. Jadi ternyata benar dari training itu sangat banyak yang telah saya dapatin gitu. Jadi membangkitkan semangat saya. Yang penting itu semangat dulu. Nah setelah itu diajarin prospek simple. Jadi saya belajar untuk prospek sendiri. Sambil saya rekrut teman. Nah, kayak yang Pelangi bilang itu, saya juga sangat tertarik trip yang ke Malaysia. Jadi saya ajak teman-teman saya untuk join dan kita sama-sama pergi ke Malaysia. Dan waktu itu saya ajak 4 teman saya dan 4 teman saya itu berhasil ikut trip yang ke KL itu. Nah, di samping itu ya saya belajar untuk prospek sendiri. Jadi kan saya masih kerja, jadi saya pandai-pandai lah atur waktu ya. Jadi saya kerja di kantor, di dalam kantor itu saya input data penjualan, pembelian, hutang piutang. Setelah kerjaan saya siap, saya tuh langsung cepet-cepet duduk di depan tuh jaga toko, Lin. Jaga toko ya sih. Ya, jadi saya juga ada print ilustrasi yang NSP, yang simple lah ya. Produk yang simple saya print. Jadi saya print dari usia 25, 30, 35 sampai 55 saya print, saya taruh di samping meja saya. Jadi setiap customer yang datang, kan toko kami ini kan toko ban mobil. Jadi kalau mereka pasang ban itu kan
nunggu setengah jam baru siap kan, ganti oli, balancing, falling. Jadi ada waktu setengah jam. Jadi saya manfaatkan waktu itu ya sharing sama mereka. Jadi awalnya itu ya saya tanya-tanya dulu, fact finding lah ya, usianya, saya itu udah berkeluarga belum, dan lain sebagainya. Dan setelah itu baru saya keluarin ilustrasi, saya jelasin manfaat-manfaatnya. Nah, setelah itu ya kalau belum deal, saya kasih mereka bawa pulang untuk dipelajari, sambil saya minta nomor WA-nya untuk follow up. Nah, step itu saya lakukan lah ya, sampai beberapa bulan. Nah, memang yang closing juga nggak banyak, Lin. Karena mayoritas yang saya prospek itu Muslim. 80% itu semua Muslim. Jadi, memang kalau di Pekanbaru, Muslim itu banyak ya, daripada yang Chinese. Dan Muslim tuh kalau menurut agama mereka, asuransi itu agak susah. Mereka tuh menganggap tuh haram. Jadi ya sudah, saya juga nggak putus asa, saya anggap itu sebagai pembelajaran. Ya, anggap saya belajar prospek gitu. Jadi ya dari sana, terus malamnya itu ya saya juga kontak-kontak family saya, kontak-kontak beberapa teman saya. Jadi untuk prospek. Nah, prospek saya pribadi prospek sendiri dulu. Kalau sudah 3 kali belum goal, saya minta bantuan leader saya. Nah, terus saya juga pengen trip waktu itu kan ada ke Vietnam sama ke Holland, kan? Nah, saya pengen ke Holland sebenarnya, tapi aduh entah bisa atau enggak ya gitu. Tapi saya pengen banget karena di Holland tuh terkenal bunga tulipnya. Saya suka kali yang namanya bunga. Jadi akhirnya dari Januari, Lin, sampai 25 Desember saya baru capai Vietnam. Jadi baru kumpul 200 juta. 200 juta, ya. Ya, betul. Jadi kalau mau ke Holland tuh harus sekitar 200 juta lagi, berarti separuhnya lagi kan? 210 lah, Ci. Kan 410 itu. Oke, jadi akhirnya saya pikir, ya saya tanggal 25 itu sebenarnya saya sudah pasrah juga. Saya pikir, aduh tinggal seminggu, apa mungkin bisa 210 gitu kan? Ya. Jadi pada saat di RP, jadi saya cerita sama leader saya bilang, bisa loh, pasti bisa, dia bilang gitu. Yang penting kita asal berusaha, pasti bisa tercapai, dia bilang gitu. Coba kamu follow up lagi calon-calon nasabah yang sudah pernah kamu prospek. Akhirnya saya juga ya sibuk-sibuk follow up ya. Ada 2 orang nih ya, kalau saya hitung-hitung kalau mereka jebol itu saya bisa capai trip. Akhirnya saya follow up di tanggal 25 itu ternyata mereka keluar kota, kan liburan Natal. Nah, terus tanggal 25 itu mereka tanggal 26 tuh mereka balik. Terus tanggal 27 tuh saya kontak. Sebenarnya mereka tuh nggak mau saya datangi, tapi saya bopian kan, waktu itu sudah mepet kan, saya ngotot aja ke rumahnya gitu. Jadi malam itu langsung ke rumah ya, Ci Aida ya. Saya tahu dia ada di rumah malam hari. Saya langsung ke rumah, ya udah ngobrol sama leader saya. Akhirnya sampai jam 9 ngobrol, terus baru kita pelan-pelan masuk topik. Jadi sampai jam 10 lewat baru ya mungkin karena udah dia juga paisi kan, kita lama di sana, akhirnya dia oke kan 120 juta. Jadi dia tanda tangan, katanya besok bayar gitu. Besok bayar lagi. Jadi yang satu lagi itu saya follow up by WA aja, by WA. Udah beberapa hari saya follow up, terus tanggal 26 tuh saya follow up lagi. Jadi dia tanggal 27 tuh dia WA, dia bilang iya kayaknya saya mau gitu. Jadi saya langsung bilang, ya oke, kalau gitu tanggal 28 kita ketemuan kan, maksudnya untuk tanda tangan dan sebagainya. Akhirnya, nah, yang apanya kan, Lin, yang membuat saya deg-deg itu tanggal 27 malam tuh saya benar-benar nggak bisa tidur, Lin. Saya tuh deg-degan. Nggak bisa tidur mikir nasabah payment apa enggak ya, Cia? Nah, yang kedua itu, kan nasib saya itu kan mau ke Holland itu kan di tangan mereka. Jadi saya kan takut, kan banyak juga yang PHP, Lin. Jadi saya sampai deg-degan, nggak bisa tidur, Lin. Besok paginya, untung yang satu itu pagi-pagi kan dia udah transfer, dia ke bank, dia langsung transfer. Jadi yang satu lagi itu ketemunya siang, akhirnya tanda tangan, katanya sore baru transfer. Itu pun 120 juta juga, 130 lah. Jadi 2 orang ini 250. Jadi ya puji syukur ya memang sore jam 4, jam 5 dia transfer.
Jadi ya akhirnya ya closingnya itu 250 juta itu di detik-detik terakhir itu. Jadi di tanggal 28 Desember itu ya detik-detik terakhir apa lah. ya, Jadi ya? jurus kepepet keluar lah, Lin. Bisa dikatakan gitu. Ya, pasti berusaha jurus kepepetnya keluar, usaha keluar ditambah doa, akhirnya capai juga trik jalan-jalan ke Holland ya, Ci ya. Ya, betul. Jadi berhasil jumpa nggak, Ci, sama buku kulitnya? Ya, berhasil lah, Lin. Berhasil ya, oke. Thank you, Ci Aida. Nah, ini saya mau bertanya buat testimoni kita yang kedua untuk Pelangi. Nah, Pelangi, saya lihat ini Pelangi join 2017, capai tripnya juga di 2017, closing 3 polis, capai trip, lalu Pelangi menghilang. Kan nggak kelihatan lagi. Lalu tetapi Pelangi justru kemarin itu 2017, 18, 19 tak kemana. Nggak aktif ya Pelangi ya, bisa dibilang ya. Lalu muncul kembali itu pada saat pandemi Corona di tahun 2020 dan itu pun di bulan Maret atau April ya sepertinya ya Pelangi ya. Bulan Mei sih. Oh, bulan Mei. Ya, Iya, nah di saat pandemi ini kan banyak teman-teman kita yang mengeluh. Aduh, susah closing, banyak nasabah yang bilang lagi pandemi, nggak bisa lah. Tetapi saya lihat Pelangi justru makin aktifnya itu di bulan Mei dan bulan Juni. Bulan Mei itu Pelangi closing 3 polis. Nah, kemudian bulan Juni ini sudah hit sampai 6 polis. Nah, boleh Pelangi jelaskan nggak kok bisa? Kenapa Pelangi aktifnya di masa pandemi ini dan polis Pelangi itu banyaknya justru di masa pandemi ini? Boleh Pelangi sharingkan? Oke, boleh Cilina. Thank you ya Cilina kesempatannya ya buat saya sharing. Nah, di sini Pelangi mungkin cerita sedikit ya Cia, gimana Pelangi bisa aktif kembali di masa pandemi Corona ini. Nah, bagi Pelangi sendiri ini mungkin Corona ini membawa berkah ya Ci untuk Pelangi. Membawa berkah ya. Ya Ci. Oke, di mana kemarin itu pas pandeminya ini semua perusahaan itu kena efek ya Ci ya, termasuk perusahaan saya sendiri. Nah, perusahaan yang Pelangi saat ini dia melakukan pengurangan karyawan. Ya lumayan banyak juga sih untuk karyawan yang dirumahkan atau diberhentikan kerja. Jadi di satu sisi Pelangi posisinya tetap bekerja ya di sana ya Cia. Tapi dengan catatan gaji yang saya terima itu tidak full. Saya harus kena potong sebesar 30% dari gaji yang saya dapatkan. Jadi ya setelah akhir bulan masuk gaji, ngecek rekening, wah memang benar ya perusahaan memang benar-benar memotong gaji karyawan kita sebesar 30%. Nah, di sana saya juga sempat berpikir, bagaimana ya nih ya, apa yang harus saya lakukan di saat pendapatan utama saya itu stabil dulunya, yang saya fine-fine aja. Tapi ini tiba-tiba ada pengurangan yang lumayan juga, saya harus mencari di mana untuk pendapatan second job saya. Nah, terakhir ini karena saya sering menjalani hubungan baik dengan CCT ya. CCT biarpun saya 2017 join, 2018 19 ini tidak ada aktivitasnya, paling lama-lama sekali, lama-lama adalah satu, paling lama-lama sekali satu. Jadi CCT sendiri juga tidak pernah menyerah ya, selalu ada tetap menjalin hubungan baik dengan Pelangi. CCT tetap aja ada alasan ataupun ada bahan untuk cerita sama Pelangi, nanti CCT telepon di saat Pelangi jam kerja, Pelangi nanti ada promo ini ya dari service ini, coba kamu ajak. Iya sih, jawaban saya gitu-gitu aja sih. Oh ya Pelangi nanti, iya sih. Terus nanti Sabtu ikuti trainingnya, karena dulunya trainingnya kan tetap mewajibkan kita harus ke kantor ya. Jadi itu lebih banyak terbentur dengan jam kerja saya. Jadi CCT bilang, coba kamu usahakan, nggak apa-apa, telat pun nggak apa-apa, yang penting kamu ada usaha datang. Ya, jawaban saya iya saja sih, tapi nggak pernah saya nongol ke sana. Tapi setelah adanya
pandemi ini. Nah, CVT sharing lagi, ini kita nanti ada training, nggak mesti harus ke kantor, kamu via Zoom aja. Zoom kan itu kan bisa ya, trainingnya mau kita di kantor, di rumah, atau kamu sambil kerja, kamu bisa sambil dengerin. Jadi CVT bilang, ya udah kamu download aja Zoom itu, nanti Cici ajarin. Oh ya udah, ini nggak bisa saya elak lagi karena setiap orang punya aplikasi Zoom yang bisa saya download. Ya udah saya download. Saya tes dengan CVT, setelah sudah oke, ya CVT setiap ada training atau apa dia tetap update info ke pelangi. Jadi dari sana training yang saya ikuti itu kadang menambah ilmu yang saya dapatkan. Nah, kunjungan dari CVT ke rumah, terus CVT kasih tahu, kamu coba lo bedah bank namanya itu kira-kira siapa yang bisa kamu hubungi kembali. Nah, itu pada saat itu CVT belum tahu ya, kalau gaji saya itu ada kena potong 30%. CVT tahunya saya tetap bekerja dan biasa-biasa saja gitu. Jadi begitu CVT datang kunjungan, saya cerita ke CVT, wah lumayan juga ya setelah kita hitung. Jadi CVT langsung kasih solusi loh, dia bilang, cobalah kamu hitung, yang kamu kena potong itu berapa. Kalau kamu konsisten di sini, apakah ini bisa membantu pendapatan kamu? Benar juga ya. Jadi CVT bilang, cobalah kamu buat komitmen dulu. Untuk di bulan Mei ini, ataupun selama 1 bulan, itu kamu komitmennya apa? Coba sharing ke CVT. CVT bilang gitu. Ya udah, saya kasih tahu aja. Oke, sih. Mungkin untuk 1 bulan, selama 1 bulan saya coba closing 2 polis ya ke Cici ya. Ya, CVT berikan lagi semangatnya. Kamu harus konsisten, yang 20 poin ini tetap harus kamu jalankan ya. Ya, jadi di sela-sela kerja, di saat kita ada waktu, itu tetap harus kita konsisten jalankan. Jadi CVT setelah ada komitmen dengan CVT 2 polis, itu menjadi satu yang saya tanamkan ke diri pelangi itu saya harus capai dan saya harus buktikan ke CVT kalau memang 2 polis itu bisa saya dapatkan. Ya sudah, saya oke kan, CVT juga oke kan, ya CVT tetap mengajarkan saya ya apa yang harus saya lakukan, orang siapa yang harus saya cari, jalin hubungan baik dengan teman itu kayak mana. Ya, CVT tak menganjurkan selalu ikuti trainingnya karena kan pelangi ini dianggap masih pemula kembali. Oke, tetap saya dengarkan arahan dari CVT-nya. Jadi setelah itu saya jalani, ikuti training, saya rupanya bisa juga, saya closing ke 1 polis demi 1 polis, dan rupanya di bulan Mei yang saya tidak pernah pikirkan tuh bisa sampai 3 polis. Jadi itu membuat saya semangat ya, di bulan Mei saya bisa sampai 3 polis. Otomatis di bulan ke-6 saya harus bisa lebih baik lagi. Awalnya sih saya ada bilang ke CVT, kayaknya kalau untuk lebih lagi kayaknya nggak bisa lah ya Cia. Aku bilang gitu, CVT bilang bisa, kamu pasti bisa. Coba kamu lakukan saja dulu. Karena ini kan kamu sudah membuktikan. Bulan Mei aja dari 2 jadi 3. Bulan 6 kamu harus lebih baik lagi, CVT bilang gitu. Ya, oke sih, saya coba ya Cia. CVT bilang jangan coba, tapi kamu harus buktikan. Oh ya sudah, saya sharing loh, sharing. Masalah waktu saya tetap jalan. Selain ikut Jimit itu apa yang pelangi lakukan sehari-hari selain ikut Jimit? Oh, selain ikut Jimit, pelangi setiap harinya saya di kantor ya, di kantor saya curi-curi waktu, settingan dengan teman. Nanti sudah selesai saya settingan kan kadang saya nggak sempat balas nih. Nanti saya balasnya di jam 12. Jam 12 saya ada waktu di mana teman-teman yang lain balasannya lebih welcome kan. Saya langsung pakai telepon teman tanya kabar. Nanti di sana saya ada cerita. Saya sebagai seorang agent, saya ada sharing produk begini-begini, produk tabungan. Tuh. Nanti kadang teman bilang, oh oke, nanti coba ya pikirkan kembali atau gimana. Nah, jadi di sana teman-teman tahu ya, pelangi sebagai seorang profesinya sebagai seorang agent. Dan ini kadang saya update info ke mereka, saya posting, jadi mereka juga bisa tahu. Nah, saya bisa mendapatkan ya yang namanya nasabah atau calon nasabah saya gitu sih.
Oke, berarti Pelangi selain ikut Jimit juga konsisten 20 poin per hari ya Pelangi ya. Benar sih. Oke, thank you Pelangi. Nah, kemudian saya ada pertanyaan ini buat Ci Aida. Ci Aida, setelah Cici capai trip ini, setelah join di Mercy Agency, di Business Sequis, terutama di Mercy Agency ya Ci ya. Nah, perubahan lebih baik apa yang Cici dapatkan? Oke, Lin, atas waktunya. Nah, perubahan itu banyak ya, Lin. Ya, dari segi income ya. Jadi itu 2 kali lipat dari gaji saya di kantor. Nah, impian saya juga, Lin. Sebelumnya itu kan saya punya impian ingin punya mobil sendiri, Lin. Oh iya iya Ci. Jadi memang sudah saya nabung waktu kerja dulu tuh saya nabung, tapi nabungnya itu dikit-dikit karena kan gajinya juga nggak tinggi kan. Jadi Cukup ya Ci ya. pada habis bulan habis gaji, mobil lagi susah kan. Jadi Ya. saya join di Januari, jadi saya membeli mobilnya itu di bulan Oktober. Wah, berarti tabungannya ditambah dengan income dari Sequis ya Ci ya. Saya dari Januari sampai Oktober, saya kumpul-kumpul uang saya itu ada 50 juta. Wah. Jadi saya DP-kan mobil, DP mobil, sisanya itu saya cicil. Cicil itu ya saya bayar dari komisi Sequis juga. Wah, luar biasa ya Ci ya. Nah, perubahan apa lagi Ci? Selain dapat beli mobil, pasti kan ada lagi nih Ci. Nggak mungkin satu aja kan. Ya, terus dari kepribadian juga, Lin, kepribadian saya. Saya tuh memang dulunya itu pendiam, kuper kan. Nah, jadi dari teman-teman juga banyak yang ngomong, kamu nih sekarang berubah ya gitu loh. Jadi yang ada juga yang leaders kami yang di kantor ya, pada saat saya itu kan ke kantor, jadi Pak Suwanto Sihombing itu, Lin. Jadi dia bilang, ya. ya dia bilang, Aida, kamu ini lain ya. 2 tahun yang lalu, yang saya waktu di wihara ketemu kamu tuh beda. Dulu kamu itu orangnya sombong, ya. Orang ya nggak mau nyapa gitu loh. Saya tuh mulutnya diam aja, nggak menyapa. Saya tuh ya muka saya gimana lah ya, jarang ketawa gitu, muka masem gitu loh. Jadi sekarang, jadi Pak Suwanto itu bilang, sekarang kamu ini udah berubah, dia bilang itu. Udah berubah, lebih ceria, penampilan juga udah berubah, semua berubah gitu. Jadi dari penampilan, dari ya lebih pede lah. Dulu saya tuh jarang mau ngomong. Jadi kalau sekarang nampak orang itu kalau nggak ngomong tuh nggak tahan mulutnya. Oke, berarti sekarang jadi kepo-kepo berduit ya Ci ya. Iya, betulin. Iya, nah Ci, sharingkan dong Ci kiat-kiat atau tips buat teman-teman kita yang hadir di Jimit kita siang ini. Oke, jadi teman-teman kita sebagai agent ya, yang namanya penolakan itu biasa, ya biasa. Jadi kita jangan ya baper, ya muntaber atau hipertensi. Jadi kalau ada masalah kita ini cari leader kita. Jadi kita cari leader kita. Nah, kita juga di samping itu kita banyak belajar, banyak melakukan aktivitas belajar. Jadi sukses itu bukan milik orang pintarin, tapi sukses itu milik orang yang terus-menerus mempertahankan impiannya. Nah, sekian ya. Ya, mantap. Thank you ya Cia. Berarti sukses itu bukan milik orang pintar, tapi milik semuanya yang terus mempertahankan impiannya ya, Ci. Ya, Oke, thank you Ci Aida. Saya doakan Ci Aida sehat dan sukses selalu. Oke, nah kemudian untuk Pelangi nih, apa yang Pelangi dapatkan setelah Pelangi aktif ikut Jimmy 20 point a day? Nah, apa yang Pelangi dapatkan? Oke sih, yang Pelangi dapatkan itu pastinya income Pelangi jadi lebih baik ya. Yang dari pemotongan gaji yang 30% itu bisa Pelangi tutupi ya. Jadi itu malahan lebih banyak lagi yang dari yang saya terima sih. Wah, ternyata dipotong 30%, lalu 20 point a day jalan, akhirnya bisa dapat lebih dari 30% itu ya Pelangi ya? Benar sih. Nah, lalu kemudian ada lagi Pelangi. Oke, nah selain itu Pelangi juga pemikiran Pelangi juga lebih positif ya sih ya.
Jadi di mana di saat kita menjalin hubungan dengan orang, kadang kan kita ada berpikiran negatifnya dulu ya. Oh, kok gini ya? Oh, orangnya kok gini ya? Jadi itu semuanya tersisihkan saat kita mengikuti training atau mendengarkan afirmasi positif yang selalu dikirimkan oleh Pak Widing. Jadi itu selalu pelangi dengarkan dan itu membuat pelangi itu pikirannya tuh lebih stay positif sih. Jadi di saat teman ada ngomong begini, pelangi bisa arahkan ke hal yang lebih positifnya. Gitu sih. Luar biasa ya pelangi ya. Selain income-nya bertambah, pikiran juga lebih positif ya pelangi ya. Iya sih. Oke, lalu 20 point a day-nya gimana pelangi? Masih tetap jalan? Tetap dong sih. Tetap ya. Tetap pelangi tetap jalankan. Kalau nggak ada 20 poin, nggak bisa tidur ya pelangi ya. Benar sih. Jadi tetap pelangi tuliskan dulu di buku catatan pelangi siapa-siapa yang sudah pelangi hubungi, siapa-siapa yang sudah pelangi sharingkan. Itu tetap pelangi tulisnya setiap hari sih. Jadi itu membantu pelangi untuk mengingat apa yang sudah saya jelaskan ke mereka, apa yang sudah saya bicarakan dengan mereka. Jadi itu di sana saya bisa tahu sih. Oke, mantap sekali. Nah, pelangi boleh dong sharingkan kiat-kiat dan tips buat teman-teman kita semua yang hadir di Jimit kita siang ini. Oke sih. Pelangi selalu ingat nasihat dari CVT ya. CVT juga selalu pernah bilang ke pelangi. Nah, kita jadi seorang agent. Nah, otomatis tentunya kita juga sebagai nasabah juga ya yang memiliki polis sendiri. Nah, posisikan diri kita itu sebagai nasabah. Kamu si nasabah ini ingin agent yang bagaimana? CVT selalu mengingatkan kata-kata begitu. Oh ya, benar juga ya setelah kita pikirkan itu, kita sebagai agent, kita ingin agentnya itu perilakunya baik, dia tetap konsisten, komitmennya itu di asuransi itu bagaimana, pengetahuan dan info-info produknya itu bagaimana si agentnya. Terus jalin hubungan baik ya dengan si nasabah kita ya, karena kan nasabahnya ini kan dia nggak mau begitu kamu awal saya ngajak join, kamu awalnya kamu bisa manis-manis di awal, tapi nanti ujungnya tiba-tiba menghilang. Nasabah kan nggak mau begitu. Jadi di sini CVT juga selalu mengingatkan agar tetap menjalin hubungan baik selalu dengan si nasabah kita. Gitu sih. Oke, thank you ya Pelangi untuk sharingnya. Nah, terima kasih Pelangi. Saya doakan Pelangi sehat dan sukses selalu di bisnis Sekwis ya. Oke, teman-teman, buat teman-teman yang pengen bertanya kepada Ci Aida ataupun Pelangi, silakan ketik di kolom chat. Nanti akan saya bantu tanyakan. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar kenapa sih kita harus memilih asuransi pendidikan dan bukan tabungan pendidikan. Nah, narasumbernya kita hari ini adalah Kepala Cabang saya dari Mercy 15, Dr. Suwanto. Halo, Dok. Halo, Cilina. Ya, dokter ada mau share screen? Ya, ini saya share screen. Oke, saya stop dulu ya. Ya. Oke, saya persilakan tempat dan waktunya, Dok. Thank you, Cilina. Oke, sama-sama, Dok. Selamat pagi, teman-teman. Semangat, semangat, semangat. Ya, hari ini saya mau berbagi semangat. Ya, saya mau berbagi tentang produk EduPlan ya. Tapi sebelumnya saya mau sharing sedikit konsep yang saya pelajari sewaktu seminar EduPlan kemarin. Dan mengingatkan kita bahwa kita sebenarnya sedang membantu nasabah kita untuk mencapai namanya kebebasan finansial. Bebas finansial artinya kita bebas secara keuangan. Dan itu sebenarnya ada 7 hal yang kita perjuangkan. Yaitu yang pertama adalah bebas dari hutang. Contohnya tadi Ci Aida ada cicil mobil, berarti masih ada hutang. Jadi masih belum bebas finansial, masih harus terus berusaha untuk mencicil hutang ini. Yang kedua, kita memiliki namanya dana cadangan atau dana darurat yang memadai. Supaya ketika terjadi kondisi yang sulit seperti corona ini, kita tetap bisa hidup walaupun kita tidak bekerja. Ketiga, kita memiliki asuransi sampai hari tua yang cukup ya teman-teman. Jangan sampai udah tua, asuransi nggak cukup, terakhir kita terpaksa menjual aset dan membuat keluarga kita susah. Keempat, kita memiliki penghasilan tetap yang memadai di hari tua. Ini bicara tentang dana pensiun teman-teman.
Kelima, kita mempunyai rumah yang nyaman di hari tua. Jangan sampai di hari tua kita numpang di rumah anak kita, numpang di rumah menantu, numpang di panti jompo. Jangan ya. Kita usahakan mempunyai rumah yang nyaman di hari tua kita. Keenam, kita bisa menikmati hari tua, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa keliling dunia, dan itu semua kalau bisa gratis lagi. Ketujuh, mempersiapkan modal bagi generasi penerus bila meninggal. Jadi sebenarnya kalau kita bicara financial planning, tujuannya hanya 7 hal ini saja. Sekarang saya tanya teman-teman, jika diri kita sendiri yang sukses finansial, maka apa yang terjadi? Silakan teman-teman ketik di chat ya. Kalau seandainya, saya contohkan host kita, Cilina. Cilina kalau bebas dari hutang, bagaimana rasanya? Bagaimana jika Cilina banyak dana darurat? Asuransinya cukup sampai hari tua. Penghasilan juga tetap ada. Rumahnya nyaman. Hari tua juga bisa keliling dunia. Dan kalau meninggal ada warisan untuk keluarga. Kira-kira gimana rasanya Cilina kalau diri sendiri yang punya 7 hal ini? Itu hidup tenang, aman, nyaman, santai, tidak ada beban. Ya, yang sebenarnya kita berjuang. Bahagia juga. Kita berjuang sebenarnya tujuan mencapai bebas finansial. Sekarang pertanyaan kedua, jika kita memiliki anak yang sukses finansial, kira-kira Cilina gimana rasanya? Contohnya Kevin, Kelly, sukses finansial, maka Cilina akan titik-titik. Coba Cilina isi. Bahagia loh. Cipratan nggak kira-kira Cilina 7 hal ini? Kalau misalnya Kevin bebas finansial, punya banyak uang, kira-kira sebagai orang tua kecipratan? Cipratan lah, Dok. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana supaya anak kita bisa sukses finansial, Ci? Kasih sekolah dulu lah, Dok, yang bagus-bagus, nanti biar sukses dia. Ya, benar. Jadi hari ini saya mau bahas tentang kebutuhan uang yang paling dasar ketika kita sudah jadi orang tua, yaitu memiliki dana pendidikan anak. Sebenarnya sih secara financial planning dianjurkan kita simpan 5% dari penghasilan kita setiap bulan untuk pendidikan anak. Artinya kita cicil sekarang supaya ketika anak kita kuliah mencapai usia 18 tahun, kita nggak gitu susah lagi. Nggak usah cari pinjaman. Karena kebutuhan uang itu yang paling besar sebenarnya hanya pendidikan anak, hari tua, cicil rumah, dana ibadah. Ini sudah pasti dibutuhkan. Yang tidak pasti itu bicara resiko keuangan, yaitu uang kita berkurang nilainya, yaitu inflasi. Atau kita salah investasi, kita investasi di BMA, MMM, money game, nah itu uang kita bisa hilang. Lebih parahnya lagi kalau tidak menabung, itu uangnya nggak ada sama sekali. Nah, dalam proses pencapaian masa depan yang lebih baik ini, kita punya namanya resiko hidup. Kita bisa meninggal lebih awal, atau hidup terlalu lama, atau bisa juga meninggal hidup tetapi sakit-sakitan, sakit kritis atau cacat total. Dan ini ada peristiwa kehidupan yang membuat seseorang biasanya mulai berpikir tentang perencanaan keuangan yang berbeda. Yaitu ketika sudah menikah, punya anak, memikirkan sekolahnya, pensiun, memiliki rumah, atau perjalanan ibadah. Oke, sekarang saya mau masuk lebih detail ke namanya program pendidikan. Kita sepakat ya, bahwa lebih mudah membangun anak yang kuat daripada memperbaiki orang yang sudah rusak. Orang dewasa yang sudah rusak. Artinya kalau masih kecil, masih bisa dididik dengan baik. Tetapi kalau orang sudah besar, sudah dewasa, sudah rusak, itu agak susah diperbaiki, karena udah alot. Jadi, kata kuncinya di sini adalah kita mau membangun anak kita jadi anak yang kuat, yang pendidikannya baik. Contohnya kita bayangkan Cilina mencium Kevin, mencium Kelly yang wisuda. Dan wisudanya dari sekolah yang bagus, kampus yang bagus, bahkan sangat berprestasi. Kira-kira Cilina senang nggak kalau punya anak yang seperti ini? Senang ya? Saya nggak dengar suaranya, tapi saya lihat mulutnya bilang senang. Dan saya yakin lebih senang lagi kalau nggak sampai pinjam uang untuk kuliah anak. Karena kalau pinjam uang untuk kuliah anak itu susah mau bayarin lagi. Bahkan kalau kita pinjam uang, nanti anak kita yang akan jadi
stres karena harus pikirkan bayarin pinjaman orang tuanya. Nah, kita fokus dulu ke spek produk EduPlan ya. Sebenarnya EduPlan itu adalah lanjutan dari NSP. Tadi Ci Aida juga cerita dia udah jual NSP di tahun 2008. Dan sebenarnya sama EduPlan dengan NSP. Bedanya di proses penurunan uangnya aja. Ini saya contohkan, ini ada contoh kasus EduPlan usia anak 1 tahun dengan UP 100 juta. Nasabah cukup bayar 20.567.000 per tahun selama 6 tahun. Jadi dia bayar sejak usia anak 1 tahun sampai 6 tahun ke depan. Setelah bayar 20 juta kali 6 berarti modalnya 120 juta. Nanti waktu masuk SD, si anak ini terima 5 juta. Dan ini nilainya pasti. Yaitu sebesar 5% dari UP. Karena ini UP 100 juta, maka 5% kali 100 juta adalah 5 juta. SMP cair lagi 10 juta, karena 10%. Cair lagi 20% sebesar 20 juta. Nah, ini waktu kuliah usia 18 tahun, terima 50% atau 50 juta. Tahun depannya lagi terima 25 juta, 25 juta, 25 juta, sampai akhirnya terakhir cair 40 juta. Kalau ini di total, ini nilainya adalah 200% dari UP. Jadi total terima 200 juta secara pasti. Jadi bayar 100 juta, bayar 120 juta, terima 200 juta. Jadi untungnya 80 juta. Yang penting adalah kita berhasil melakukan namanya disiplin. Kita disiplin mencicil dana pendidikan sebesar 20 juta setiap tahun selama 6 tahun. Itu kata kuncinya. Kita berhasil disiplin. Kalau kita nggak ada program ini, maka biasanya orang nggak disiplin. Uangnya habis untuk beli mobil. Kalau wanita biasanya beli tas, beli makeup, beli alat pengglowing wajah, beli kacamata yang mahal, yang cantik. Nah, biasa wanita seperti itu. Jadi kalau kita udah ada program ini, jadi kita disiplin. Kemudian kedua, kelebihannya adalah tahapan ini sifatnya pasti. Jadi dari 5 juta sampai 40 juta ini semua sudah pasti dibayarkan oleh perusahaan. Ketiga, kelebihannya adalah ketika proses membayar baru masih berjalan, terjadi sesuatu yang namanya meninggal, maka nggak usah bayar lagi, langsung free. Keempat, kalau terjadi meninggal, langsung cair UP. Nah ini, dan yang paling penting tahapan keluar sesuai jadwal, walaupun orangnya sudah nggak ada. Oke, yang kita targetkan siapa untuk beli produk EduPlan? Kita targetkan orang-orang yang prinsip hidupnya adalah apapun yang terjadi kepada anak saya, apapun yang terjadi, anak saya yang paling utama. Nah, jadi kita cari orang-orang yang utamakan anaknya dulu. Yaitu orang yang sayang anak, sering posting foto anak atau bersama anak. Itu biasanya tipe orang yang sayang anak, itu targetkan jual dana pendidikan biasanya bisa masuk. Kedua, carilah orang-orang yang bertanggung jawab. Ketiga, punya komitmen untuk menabung. Dan kalau bisa, carilah orang-orang yang belum ngerti investasi. Kenapa? Karena kalau kita langsung tawarin produk EduPlan ke orang yang ngerti investasi, kadang banyak handle objection-nya. Tetapi kalau orang yang belum ngerti sama sekali, itu lebih gampang. Dan faktanya hanya 30% orang paham keuangan. Rata-rata nggak ngerti sih. Oke, cara buat proposal. Untuk buat EduPlan, kita paling penting kita tentukan dulu masa kuliah. Kuliahnya mau usia 18 tahun atau usia 17 tahun. Kalau standarnya sih usia kuliah 18 tahun. Jadi dari usia kuliah, misal kita udah tetapkan target 18 tahun, potong usia anak. Kalau usia anak 1 tahun, maka tentukan masa asuransi adalah 18 kurang 1 dapatnya 17. Jadi kita buat proses EduPlan itu tentukan dari masa asuransi dulu yang didapat dari usia kuliah kurang usia anak. Setelah itu tentukan budget per bulan yang mau disimpan. Kalau sudah tahu, baru kita bisa buat UP-nya berapa, sehingga bisa dapat proposal. Kita bisa kasih tahu ke nasabah, bahwa sebenarnya cukup 5% dari penghasilan kita simpan untuk pendidikan anak. Dan kalau untuk tertanggung, sebaiknya pencari penghasilan utama. Kalau misalnya ayahnya bersedia masuk, dan bisa dipakai KTP-nya untuk jadi tertanggung, itu lebih bagus. Karena begitu ayah meninggal, nggak usah bayar lagi. Tetapi jika pencari penghasilan utama dari istri atau ibu, maka sebaiknya ibu lah yang jadi tertanggung. Oke. Sekarang saya mau contohkan buat proposalnya dulu.
Ini kita contohkan sekali buat proposal ya. Jadi kalau setelah kita buka proposal kan ada tradisional dan unit link. Kita pilih yang tradisional. Setelah itu kita pilih EduPlan. Contohkan kita pilih misal usia nama tertangguh adalah Ayah Bija. Dia lahir tahun 89. Nah, usia 31 tahun. Anaknya masih usia 1 tahun dan akan kuliah usia 18. Maka kita tentukan masa asuransi adalah 17 tahun. Untuk masa pembayaran premi kita boleh pilih usia pembayaran 3 tahun, 6 tahun, 9, 12, atau 15. Kita contohkan yang bayar 16 tahun. 6 tahun. Kita ambil yang minimal dulu, yang premi 20 juta. Kita pilih detail, kita proses. Dia buat proposal sederhana sekali, tinggal klik-klik seperti ini aja. Yang paling penting tentukan dulu masa asuransinya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Dari sini sudah kelihatan proposalnya. Cukup bayar 4,3 juta setiap tahun selama 6 tahun. Nanti dia terima 1 juta waktu SD, 2 juta, 4 juta, dan seterusnya. Jadi itu ya cara buat proposal. Saya kasih contoh sekali aja. Halo, saya masih ada suaranya? Masih dok. Ya, oke, saya lanjut ya. Saya sekarang mau masuk ke sisi logika. Kita bicara logika dulu. Kenapa produk EduPlan ini bagus ya? Oke, teman-teman perhatikan ini baik-baik ya. Ini saya contohkan usia laki-laki 31 tahun sebagai seorang ayah bijak. Dia bayar 7 juta selama 3 tahun. Berarti modalnya kan 21 juta. Waktu SD dia terima 1 juta, SMP terima 2 juta, SMA 4 juta, kuliah 10, 5, 5, 5, dan 8. Kalau kita total, tahapan ini semua adalah nilainya 40 juta. Artinya dia simpan 21 juta, terima 40 juta. Berarti untungnya 19 juta. Jadi boleh dikatakan hampir 2 kali lipat dari modal dia. Dan itu sifatnya pasti. Dan yang paling saya suka dari program ini adalah ada namanya UP selama 18 tahun. Ini asumsi anaknya baru lahir. Artinya kalau anaknya belum mencapai kuliah, si ayah ini meninggal, maka si anak ini terima 20 juta UP. Dengan kata lain, dia dapat proteksi 20 juta jika ayah meninggal sejak polis terbit sampai usia anak 18 tahun. Kemudian kedua yang bagus sekali dari program EduPlan adalah bebas premi jika ayah meninggal. Artinya bahwa bayar sekali 7 juta meninggal, maka tahun kedua dan tahun ketiga itu langsung gratis. Kalau meninggal di tahun kedua, maka tahun ketiga gratis. Kalau meninggal di tahun ketiga, ya sudah selesai. Artinya kan sudah selesai bayar premi. Dan walaupun sudah meninggal, sudah cari UP, tahapan juga keluar sesuai jadwal. Jadi kalau saya cerita, maka kesimpulannya adalah program ini hanya cicil 3 tahun, proteksi jiwa sebesar 20 juta untuk kepastian dana pendidikan, ada lagi program bebas premi, dan ada nilai tahapan pasti sesuai jadwal pendidikan. Dan ini program yang premi paling minimal untuk masa pembayaran premi paling pendek 3 tahun. Kalau mau lebih murah, bisa tinggal bayar 6 tahun, 9 tahun, dan seterusnya. Dan saya ingatkan ke teman-teman adalah pendidikan yang baik adalah investasi yang terbaik. Kalau anak kita bisa dapat pendidikan yang baik, kemudian jadi anak yang sukses finansial, maka Anda sebagai orang tua juga akan kecipratan. Jadi kalau kita membantu kenalan kita punya program pendidikan, artinya kita membantu dia, anak dia, keluarga dia. Jadi banyak sekali orang yang terbantu. Sekarang saya mau coba compare dengan deposito. Kenapa? Karena biasanya orang simpan dana pendidikan itu di deposito. Kita tahu sekarang bunga bank itu yang dijamin pemerintah sebesar 5,5%. Kalau kena pajak 20%, dihitung didapat angka 4,4%. Jadi saya coba ambil data yang tadi, dia simpan 7.031.600 selama 3 tahun. Makanya saya buat periodenya 3 tahun, bunganya setahun sekali, dan kalau dihitung, maka didapatkan angkanya 22 juta. Artinya 7 juta disimpan 3 tahun dengan bunga 4,4% net,
didapatkan angka 22 juta. 22 juta ini kita simpan balik, dibiarkan aja, kita nggak ambil-ambil dengan bunga 4,4% selama 19 tahun. Artinya sampai usia 22 tahun selesai, ternyata didapatkan angka 49,9 juta. Kalau di EduPlan, kita lihat yang paling bawah, anggap tahapannya nggak pernah diambil. Dibiarkan terus. Otomatis kan dia bertambah di kolom kelima ini, yaitu tahapan yang diinvestasikan. Ternyata angkanya jadi 48,6 juta. Kita coba compare ya. Saya coba pindahin kemari, dapat 46,9 juta. Di sini ada 49,9. Artinya selisih berapa juta? Selisih 1,2 juta. Selisih 1,2 juta ini dapat manfaat apa? Dapat manfaat UP 20 juta jika terjadi meninggal, plus bebas premi jika masih masa bayar. Artinya, saya boleh ambil kesimpulan, program EduPlan yang bayar 3 tahun ini, bunganya hampir setara dengan bunga bank 5,5% gross kotor atau 4,4% bersih. Jadi, kalau orang hanya simpan di deposito dengan bunga 5,5%, ini lebih bagus. Dan saya kasih data lagi. Kalau teman-teman mau buat deposito, yang paling gampang adalah tabungan jenius. Tabungan jenius ada namanya Flexi Saver, Dream Saver, sama Maxi Saver. Contoh kalau orang tua mau simpan di Dream Saver yang ada tujuan untuk dana kuliah, dia bisa dapat yang 4%. Tapi janganlah yang kecil kali. Saya mau yang maksimal, yang 5,5%. Kalau 5,5%, teman-teman, minimal harus simpan 10 juta. Tadi kan program yang kita tawarkan 7 juta saja. Kalau uangnya masih 7 juta, dia nggak bisa dapat yang senilai 5,5%. Dia dapat yang hanya 4%. 4% kalau dikali 80%, maka cuma dapat 3,2%. Kalau nasabah dapat 3,2, maka EduPlan kita sudah jauh lebih bagus lagi. Jadi kesimpulannya adalah kita butuh uang minimal 10 juta baru bisa dapat bunga 5,5%. Di EduPlan enggak, cukup 7 juta sudah bisa. Dan sebenarnya kalau untuk deposito atau tabungan Flexi Saver seperti ini, tujuannya hanya untuk simpan dana darurat, bukan untuk kuliah anak. Kenapa? Kalau taruh di sini biasa gampang ditarik dan nggak akan ada lagi, cepat habis, nggak akan bisa disimpan sampai kuliah anak. Nah, kalau mau parkir dana di sini, oke lah dapat 4%. Di Flexi Saver ini kapanpun boleh ditarik uangnya. Oke, saya lanjut lagi yang hitungan yang kedua. Ini yang contohkan bayar 9 tahun, premi 12 juta supaya bisa dapat ikut promo bulan ini terakhir diskon 15%. Contoh nasabah bayar 12 juta selama 9 tahun, modalnya 112 juta. Jika terjadi meninggal, maka dapat proteksi sebesar 80 juta. Dok, jadi kecil. Oh, udah? Udah besar. Dapat proteksi 80 juta jika ayah meninggal. Sejak polis terbit sampai usia anak 18 tahun. Ini sama dengan tadi penjelasannya, bedanya di angka. Saya ubah masa bayar jadi 9 tahun. Kenapa? Karena saya tadi melihat, kalau yang bayar 3 tahun 7 juta, waktu kuliah uangnya cuma sedikit. Masa cuma terima berapa? Cuma terima 10 juta. Nggak bisa kuliah lagi, terlalu kecil. Jadi kalau kita lebih besar, dengan cara bayar lebih lama, kita tambah dikit lah. Tadi kan 7 juta kan sekitar 600 ribuan. Demi anak tambah 400 ribu jadi 1 juta per bulan kan masih oke lah, nggak gitu berat. Ini demi anak loh teman-teman. Supaya anak sukses kita juga ikut kecipratan. Jadi kita simpan hanya 1 juta sebulan kali 9 tahun. Modal 112 juta, kuliah terima bisa lebih besar, sampai 40 juta di tahun pertama. Kalau ini nggak pernah diambil, disimpan terus, nanti di usia kuliah terima 77 juta. Habis itu terima 20, habis itu terima 32. Saya sudah hitung, kalau dengan simpan seperti ini masih bisa kuliah di UPH Medan yang katanya mahal ya. Uang papa habis, jadi masih bisa lah pakai dana kuliah ini. Ya sebenarnya sih nggak cukup juga, ya harus ditambah dengan polis kedua dan ketiga. Ini ibaratnya kita mulai dulu, mumpung ada diskon 15%. Jadi kesimpulannya produk ini adalah simpan 1 juta per bulan selama 9 tahun. Ada proteksi UP 80 juta,
ada bebas premi, ada nilai tahapan pasti sesuai jadwal. Nah, saya coba hitung lagi. Dengan deposito bunga 5,5%, taruh 12 juta selama 9 tahun, dengan bunga 4,4%. Ini kan karena di atas 10 juta, dapat dong bunga 5,5%. Nah, ternyata dibiarin lagi 133 juta, dibiarin sampai 13 tahun, dengan bunga 4,4, anggap nggak ada penurunan deposito, jadi 234. Kalau di Sequis, dibiarin nggak pernah diambil, jadi 194 juta. Artinya ada selisih berapa? Ada selisih 39,7 juta, deposito bank lebih banyak. 39 juta ini ditukar dengan manfaat 80 juta jika terjadi meninggal dalam 18 tahun pertama, atau bebas premi jika terjadi sesuatu dalam 9 tahun pertama. Saya pernah ya bantuin proses klaim satu nasabah, si bapak ini baru bayar 2 tahun, tiba-tiba meninggal, dan itu masuknya pun lewat bank. Di proses klaim cair UP, bebas premi, plus lagi cair tahapan. Dan saya yakin total UP plus bebas premi plus lagi tahapan itu pasti jauh lebih besar dari selisih 39 juta ini. Dan sebenarnya nggak sampai 39 juta, teman-teman. Karena kita kan di tahun pertama kan diskon 15%. Kita nggak bayar 12 juta, kita bayar 12 juta potong 15%. Kalau kita hitung berapa ya? Tahun pertama cukup bayar 12 kali 85%. Cukup bayar 10,2 juta. Jadi hemat hampir 2 juta, teman-teman. Nah, kesimpulannya adalah produk EduPlan memiliki tahapan dana pendidikan pasti dengan presentasi manfaat maksimal sampai 200% UP. Dana pendidikan tetap terjamin walau tertangguh tutup usia, dan yang paling penting kita bisa disiplin menabung. Untuk produk NSP, untuk EduPlan itu kan pengembangan dari New Sekolah Plan. Jadi bunga komisinya sama dengan NSP. Kalau bayar yang 3 tahun, komisi agen 10%, plus 10% jika capai bonus MVB, QVB, APB, YEBO itu maka bisa maksimal 20%, tahun kedua 5%. Jadi kalau kita jual yang kayak tadi 7 juta setahun, maka tahun pertama kita bisa dapat maksimal 20% dari 7 juta, yaitu sebesar 1,4 juta. Tahun kedua kita dapat lagi 5%. Jadi waktu saya cerita produk EduPlan ini di GID, ternyata dalam 2 hari kemudian si Ria juga masuk polis, dia bayar yang 7 juta 1 tahun, dia ambil EduPlan. Jadi kenapa? Karena dihitung bunga lebih bagus, dan tambah lagi cashback dan bentuk komisi sudah pasti untung. Makanya saya sarankan teman-teman agent yang hadir di acara hari ini, jika sayang anak dan pengen anak lebih berhasil, maka saya sarankan simpanan dana pendidikan. Apalagi diskon 15%, plus lagi cashback. Makanya saya anjurkan paling pertama adalah agent harus beli sendiri, terutama pelangi. Pelangi itu sudah dapat komisi gitu banyak, itu wajib simpan EduPlan anaknya. Kenapa? Orang cashback 15% plus lagi cashback 20%. Jadi saya hitung itu cashbacknya 35%. Jadi kalau simpan 12 juta, cashback 35% itu sudah pasti untung. Saya pribadi juga ambil EduPlan ini bulan lalu. Karena saya pikir anak saya masih kecil, saya simpanlah dana pendidikan untuk mereka. Pagi ada cashback dari perusahaan, cashback lagi dalam bentuk komisi. Dan luar biasanya lagi, kita ambil yang, kalau bisa ambil yang panjang, yang 9 tahun itu lebih ngeri lagi komisinya 45%. Tahun pertama ya, 22,5 plus 22,5. Tahun ketiga, tahun kedua 15, tahun ketiga 10%. Oke, sekarang saya mau perdalam lagi tentang beda tabungan pendidikan dengan asuransi pendidikan. Kalau yang tadi saya cerita deposito bank, itu namanya nasabah beli tabungan pendidikan. Kalau saya bicara EduPlan, itu namanya asuransi pendidikan tradisional. Ada lagi namanya asuransi pendidikan unit link. Nah, itu nanti saya akan bahas. Saya mau perdalam dulu tentang yang tabungan pendidikan. Tabungan pendidikan adalah produk bank, dijamin oleh simpanan, lembaga penjamin simpanan, yang penting bunganya tidak lebih dari bunga yang ditentukan oleh LPS. Kelebihannya bisa ditarik sewaktu-waktu.
Bunga relatif kecil karena bisa ditarik sewaktu-waktu. Kalau mau lebih tinggi, ambillah deposito. Biasanya disiplin menabung lebih rendah. Tidak ada proteksi jiwa dan fitur bebas premi terhadap nasabah. Dan kelebihannya di sini menjadi kelemahan di sini dan sebaliknya. Kalau asuransi pendidikan, produk dari asuransi jiwa dijamin oleh perusahaan asuransi karena namanya produk tradisional. Kalau unit link, dia naik turun tergantung harga saham. Ada potensi imbal hasil lebih tinggi dari inflasi yaitu 15% jika ambil yang unit link. Kelemahannya tidak bisa ditarik sewaktu-waktu. Kelebihannya ada proteksi UP jiwa. Kalau mau ambil yang santunan kritis juga bisa. Kemudian ada namanya kepastian tersedia dana pendidikan karena ada fitur bebas premi yang tadi saya cerita. Dan ada namanya nilai tunai. Oke. Ketika kita tawarkan EduPlan, biasanya nasabah suka bilang, saya sudah simpan di deposito. Nah, ini kata nasabah, N ya, N nasabah, saya biasa simpan di deposito. Nah, apa jawaban kita kalau nasabah bilang seperti itu? Ini saya buat satu skrip untuk menjawab ya. Saya minta tolong host untuk bacain, Cilina, boleh bantu? Ya, deposito bagus Kak, karena ada keuntungan bunga dan fleksibel jika mau dicairkan. EduPlan ini menjadi pelengkap perencanaan pendidikan anak karena kita bisa disiplin menabung. Dan hasilnya akan lebih baik, terlebih ada proteksi jiwa dan bebas premi. Oh ya, bunga deposito itu cenderung turun di masa depan saat ekonomi suatu negara semakin maju. Sebagai contoh, tahun 2006 itu 13%. 2010 bunga 10% dan sekarang jadi 5,5%. Dan ini tabungannya bisa mulai dari 7 juta per tahun atau 20.000 per hari Kak demi masa depan anak. Ya, thank you Cilina. Jadi teman-teman, ketika nasabah mengatakan apapun, kita ingat prinsip Pak Hui Bing, mengiyakan dulu, menyetujui bahwa pilihannya bagus, dan kita sebutkan kelebihan program dia. Setelah itu kita bilang bahwa produk kita melengkapi program yang sudah dia miliki dengan manfaat yang bebas premi dan UP tadi. Dan kita juga kasih data kepada nasabah bahwa bunga deposito itu cenderung turun. Kalau kita lihat ini ada data, saya ambil dari www.lps.go.id, teman-teman bisa search saya di Google, itu angkanya berubah terus setiap waktu. Untuk saat ini dari 30 Mei sampai 30 September hanya 5,5%. Ya, kalau biasanya bank nggak kasih angka sebesar ini kalau nominal kita kecil. Ini nominal yang biasanya deposito nilainya lebih besar. Contohnya kalau kita di Bank OCBC, dia cuma kasih 5,5% jika nilainya di bawah 100 juta. Di atas 100 juta dia baru kasih 5,5%. Nah, kalau kita lihat lagi, 2018 itu 5,75. Yang paling tinggi di 2019 ada 6,75. Saya kasih lagi data, yang tahun 2009 itu 7,5%. Bahkan sempat 2009, di bulan Januari itu 10% bunga deposito. Kita lihat ya, dari waktu ke waktu trennya cenderung turun. Nah, dan lagi ada namanya 3 jenis tempat kita menyimpan uang. Bank umum, bank biasa, seperti Bank Mestika, Bank BCA, Bank Mandiri itu bank umum. Kalau falas maksudnya yang dolar ya. Kalau BPR, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang masih lebih kecil. Nah, ini nilainya lebih kecil. Namun biasanya pelayanannya ya agak kurang, nggak selengkap di bank umum yang ada fasilitas internet banking, mobile banking, dan lain sebagainya. BPR biasanya untuk simpan uang. Itu banknya biasanya lebih kecil. Karena kalau bank dari Perkreditan Rakyat, kalau uang modalnya lebih besar, dia naik ke bank umum. Oke, artinya kesimpulannya adalah bunga bank deposito itu cenderung turun ketika ekonomi suatu negara maju. Itu prinsipnya ya. Artinya kalau hari ini kita dapat 5,5%, belum tentu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita dapat 5,5%. Itu bisa lebih turun. Makanya saya bisa bilang, EduPlan pasti lebih bagus hasilnya dibanding dengan deposito biasa. Kalau tujuan pendidikan anak, pindahkan dana depositonya ke EduPlan. Oke, lalu kita tadi kan ada bahas, ada namanya 2 jenis. Ada yang tradisional,
yaitu EduPlan, ada lagi Unit Link. Kalau Unit Link produk yang apa? Kalau di Sequis kita boleh pilih yang Value Protector atau Protector Plus. Di sini saya mau bahas Unit Link kenapa? Karena biasanya kalau nasabah bilang, saya sudah simpan di Unit Link. Biasanya dia nggak bilang Unit Link. Saya sudah simpan di Bank BCA. Ada produk bank yang memberikan hasil investasi yang bagus untuk pendidikan anak. Bayar hanya 5 tahun, 7 tahun, nanti waktu kuliah bisa ambil. Maka itu namanya produk Unit Link. Unit Link itu bagus. Nah, ini sama juga, saya buat skrip. Dia, nasabah bilang, saya sudah simpan di Unit Link. Nah, coba kira-kira Cilina jawabnya gimana? Unit Link bagus, Kak, karena ada potensi keuntungan di masa depan dan fleksibel jika mau dicairkan. Nah, Unit Link ini menjadi pelengkap perencanaan pendidikan anak karena kita bisa memiliki potensi keuntungan sesuai hasil investasi, plus ada proteksi jiwa besar. Nah, oh ya, keuntungan Unit Link cenderung fluktuatif, bisa naik turun. Resikonya adalah pas mau diambil sedang turun, maka hasilnya kurang maksimal. Nah, rata-rata 2003 hingga 2014 itu sebesar 32,8%. Rata-rata 2015 sampai 2019 itu 3,86%. Nah, saat ini 2020 itu minus 25%. Bisa mulai dari 36 juta per tahun, Kak, atau 10.000 per hari demi masa depan anak. Gimana, Kak? Ya, thank you Cilina. Jadi kalau nasabah tetap mau yang Unit Link, kita juga bisa buat sebenarnya. Kita bisa ambil yang Protector Plus, bayar 300.000 setiap bulan, yaitu 10.000 sehari. Kita ambil hanya UP jiwa saja. Jadi misalnya kita bawa UP 500 juta, 400 juta, UP-nya bisa lebih besar. Kemudian kita ingat taruh namanya WPDD. Jadi ada namanya manfaat bebas premi jika orang tua ini mengalami kematian. Oke, saya mau bahas lebih detail tentang Unit Link dulu. Kalau Unit Link di Sequis, kita bisa, tadi udah diceritain sama Cilina, rata-rata 5 tahun terakhir ini harga saham naik sebesar 3,86% per tahun. Dengan rincian 2019 minus 0,86, 2018 minus 5%, 2017 15, 2016 13, 2015 minus 4. Jadi kalau di total semua ditambah, dibagi 5 dapatnya 3,86%. Sebelumnya dari 2003 sampai 2014 rata-rata 32,8%. Untuk 2020 sendiri lagi minus 25%. Kalau investasi Unit Link bisa bagus jika suatu negara ekonominya bagus. Artinya data di Sequis ini sebenarnya mencerminkan data di perusahaan lain juga. Yang tadi saya cerita, dia simpan di bank, dia beli produk Unit Link yang untuk pendidikan anak. Maka programnya kurang lebih seperti ini. Kelebihannya adalah tergantung harga saham. Kalau saham naik dia untung, kalau turun ya dia rugi. Kelebihannya ada UP-nya. Nah, namun nasabah rata-rata kadang nggak ngerti. Dia simpan di bank, dia karena segan sama marketingnya, ditawar-tawarin, ya sudahlah dia masuk. Nanti ketika dia mau ambil uang, jika harga sahamnya turun dan dia nggak ngerti, maka dia akan marah. Makanya kita bisa gunakan kesempatan ini untuk jual produk EduPlan untuk melengkapi Unit Link yang sudah dia miliki. Misalnya dia sudah ada Unit Link 1 juta sebulan, maka kita bisa lengkapi dengan EduPlan 1 juta sebulan. Sesuai dengan budget yang tadi saya cerita, 5% dari penghasilannya. Nah, ini saya contohkan kalau value protector, cara buat proposal, kita tinggal pilih masa pembayaran premi 5 tahun, mau sampai 20 tahun juga bisa, silakan pilih. Contoh yang 1 juta sebulan. Ini dapat UP 300 juta dengan perincian biaya asuransinya 55.000 setiap bulan. Dan kalau terjadi meninggal kecelakaan, ekstra lagi 450 juta. Itu biayanya 37.500. Jadi kalau meninggal karena kecelakaan, terima 750 juta plus nilai investasi, habis itu program berakhir. Itu kelemahan produk Unit Link ya. Artinya begitu cari UP, program berakhir. Dan ketika cari uang gitu banyak, kadang kalau nggak bisa kelola, anak itu jadi nggak bisa sekolah. Makanya kata kunci dari EduPlan adalah nilai kepastian tahapan turun sesuai jadwal sekolah. Itu yang teman-teman harus tekankan. Tahapan itu sesuai jadwal, sehingga anak tetap pasti kuliah. Kalau ini memang cara langsung segepok, tapi kalau gagal keluar, uangnya hilang. Nggak bisa untuk kuliah lagi. Nah, ini saya coba
tambahkan sedikit tentang cara kerja produk unit link. Kan kita bayar tuh yang tadi 1 juta setiap bulan. Maka ini namanya premi flat ya, 1 juta terus. Anggap asumsinya bayar seumur hidup. Kalau bayar seumur hidup, maka garisnya ditarik terus sampai panjang gini. Kalau bayar 10 tahun, berarti tariknya garisnya sampai sini. Kemudian, ini yang garis yang menang ini namanya gratis, grafik biaya asuransi. Yang ini. Makin ke kanan, artinya usia makin tua, maka resiko makin tinggi, secara rupiah, secara biaya makin mahal. Jadi kalau cara baca slide ini adalah usia makin ke kanan makin tua, maka resiko makin tinggi, otomatis harus bayar biaya asuransi lebih besar. Ketika di masa muda, biaya asuransi masih lebih kecil daripada premi. Makanya gambarnya premi lebih besar daripada biaya asuransi. Ini namanya masa surplus. Gampangnya di sini bayar 1 juta, biaya asuransi tadi kan masih murah ya. Cuma 80.000, katakan 100.000 sebulan, 1 tahun cuma 1,2 juta. Berarti simpan 12 juta, potongan biaya 1,2 juta, potong lagi biaya akuisisi. Uang ini yang terkumpul, ini namanya masa surplus. Ketika mulai makin tua, ketika biaya asuransi makin besar, otomatis maka biaya, katakan biaya jadi 1 juta, premi 1 juta, maka impas. Ini nggak ada uang lagi. Kalau dia tetap bayar, artinya yang defisit kan yang di grafik atas ini. Artinya dia masih kurang uang. Kurang uang, perusahaan potong dari mana? Dari saldo investasi yang sudah dia kumpulkan. Itu cara kerjanya. Jadi kalau unit link dibuat untuk program pendidikan, kalau manfaatnya besar, uangnya sedikit, maka akan susah terkumpul uang yang untuk sekolah anak. Makanya saya tetap bilang, EduPlan penting untuk pelengkap daripada produk pendidikan anak untuk sekolah si kecil itu. Penting sekali, wajib punya EduPlan lah kesimpulannya. Dan ini saya kutip dari seminar kemarin dari Pak Judi, dia mengatakan gini, untuk para orang tua yang telah memiliki anak, mempersiapkan dana pendidikan adalah bukan suatu pilihan, tetapi suatu kewajiban. Ingat ya, suatu kewajiban. Orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya. Dan harus dipersiapkan sedini mungkin. Dipersiapkan seawal mungkin. Supaya tidak mengalami namanya penundaan. Semakin menunda, biaya bebannya makin besar. Contoh, kalau anak saya masih usia 0 tahun, saya cukup 1 juta sebulan, saya bisa dapat uang kuliah, waktu dia kuliah 40 juta. Kalau SD, SMP, SMA nggak ambil, saya bisa 70-an juta. Kalau ditunda, bisa jadi 1,2 juta. Kalau ditunda lagi, bisa jadi 1,5 juta. Kalau ditunda lagi, lewat usia anak 8 tahun, bisa usia anak 9 tahun, itu nggak bisa ambil lagi EduPlan. Yang 1 polis, harus ambil yang 3 polis. Nah, jadi saya juga bisa buat quote, saya nggak mau kalah sama Pak Judi. Kewajiban kita mengingatkan kenalan kita lebih banyak mempersiapkan dana pendidikan sejak awal. Jadi, hak tugas kita sebagai agen mengingatkan mereka mempersiapkan dana pendidikan sejak awal. Jangan sampai nanti anaknya nggak bisa kuliah di tempat yang bagus. Oke, sebelum saya hari ini sharing saya sampai di sini, ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau nggak, saya kembalikan ke MC. Ya, teman-teman ada yang mau bertanya, boleh silakan ketik di chat. Tadi saya lihat ini Dewi Kristiana, dia ada raise hand. Ada mau bertanya ya, Dewi? Kalau ada yang mau bertanya, silakan chat aja. Saya lanjut cerita yang 9 tahun ini, Cilina. Ya, oke. Waktu saya sisa berapa menit? Ini sudah mau 5 menit lagi lah, Dok. Oke, 5 menit lagi. Ya. Ya. Jadi kata kuncinya untuk bulan ini, bulan 7 adalah kita maksimalkan program promo 15% dari perusahaan. Terutama yang agen sendiri. Manfaatkan benar-benar program ini. Beli sendiri, saya sarankan sekali. Segera beli, apalagi ada diskon 15%. Modal hanya 12 juta. Dan ketika kita sendiri sudah punya polis ini, kita lebih yakin. Biasanya nasabah suka nanya, lu sendiri masuk? Kalau kita belum masuk, nasabah juga, lu aja belum masuk. Masa aku masuk? Jadi saran saya adalah,
coba atur anggaran, belilah untuk diri anak Anda sendiri. Dan untuk bulan ini saya yakin produksi akan meledak, apalagi dengan berakhirnya promo diskon 15%, pasti semua akan mengganas. Kita bisa push nasabah lebih cepat untuk ngambil. Apalagi kalau kita itu tuh kan sebenarnya sih kalau dikatakan jangka panjang saya yakin ini lebih bagus daripada deposito. Ini saya sudah buktikan hitungannya. Nanti teman-teman kalau hitungnya cara beda, nanti kita boleh diskusi lagi. Mungkin apakah cara hitungnya saya salah, teman-teman juga boleh koreksi. Ya teman-teman ingat ya, pastikan bulan ini panen EduPlan. Carilah nasabah-nasabah yang sudah masuk QSmart. Kalau sudah masuk QSmart, disuruh masuk lagi QSmart kan, dia bilang, saya sudah punya. Sekarang alihkanlah ke EduPlan. Apalagi EduPlan ada NVB, QVB, dan Yebo. Sebagai informasi, Bu Helen sedang buat kombinasi produk antara EduPlan dengan retirement. Nanti juga akan ada klinik untuk membahas itu. Namun saya sarankan segera perdalam ilmu EduPlan supaya lebih cepat mulai. Oke, itu aja. Sepertinya nggak ada. Kita lanjut ke sesi berikutnya, Cilina. Ya, thank you, Dok. Stop share ya, Dok, biar saya bisa share. Oke, thank you, Dok, untuk sharingnya. Nah, teman-teman, setelah kita belajar tentang EduPlan dari Dr. Suwanto, nah ini kita lanjutkan dari tips selling oleh VTO dari Mercy 78. Saya persilakan. Halo, Ci. Halo, Lina. Ya. Suara saya jelas ya, Naya? Jelas, Ci, jelas. Oke, Ci, saya persilakan. Oke, thank you, Lina. Sama-sama, Ci. Oke, thank you, Lina. Semangat pagi semua sahabat Mercy. Semangat, semangat. Nah, tadi Dr. Suwanto sudah sharing banyak pemahaman produk itu, benar-benar dia sampai buat skrip lagi buat kita untuk cara ya menyampaikan kepada calon nasabah kita ya. Jadi sekarang itu produk kita sudah kuasai, ilmu, skill semua sudah dibagi. Itu semua saat sekarang itu adalah kita benahi mindset kita sebagai seorang agent. Nah, jadi kita itu mau jadi agent yang gimana? Supaya kita bisa jualan produk EduPlan seperti yang dokter bilang, ada lagi program promo 15%. Nah, sekarang kita tanya kepada diri kita dulu. Kita tahu kita itu profesi agent itu bagi kita itu apa? Seperti tadi Pelangi ada sharing ya. Kalau saya tuh suka menempatkan diri saya itu sebagai nasabah. Karena saya juga nasabah. Jadi saya juga pengen pujian agentnya bagaimana. Nah, itu saya terapkan di dalam diri saya. Nah, kita itu juga harus belajar, kita mau maju di dalam bisnis. Kita kan di asuransi ini kita berbisnis kan. Selain berbisnis, kita juga membantu calon nasabah kita. Jadi, paling penting dalam penjualan itu, kita tuh harus punya keyakinan dalam diri kita. Produk sebagus apapun, kalau si agent tidak punya keyakinan diri, tadi sharing dari Dr. Suwanto, bagus produk gini-gini, tapi dalam hati kecil kita bilang, bohong lah, lama, cicil-cicil ambil. Nah, saya yakin 100% ketika Anda punya mindset begini, Anda pergi prospek itu calon nasabah walaupun bisa masuk pun tidak bisa masuk. Karena kita sebagai agent itu punya mindset yang bukan mindset, fixed mindset, mindsetnya berpikir nggak bertumbuh, nggak mau berubah. Nah, jadi paling penting itu dalam teknik skill apapun, inti saya itu paling dasar itu kita harus punya mindset yang benar dulu. Jadi kalau kita punya mindset benar, kita kunjungi nasabah baik via telepon ataupun video call, kita prospektif, presentasi, itu aura kita itu sudah berbeda. Apalagi ditambah tadi dokter bilang agent tuh wajib memiliki namanya EduPlan kalau punya dana tabung, apalagi ini mau saya Yebo kan? Nah, jadi manfaatkan, jadi kita sendiri juga harus menjadi financial consultant untuk diri kita sendiri juga. Kalau saya pribadi, saya juga ada perencanaan melalui polis-polis sekuis. Kata dokter, EduPlan untuk anak-anak, saya juga masuk. Jadi walaupun kita belum berkeluarga, kita juga bisa masuk. Jadikan seperti deposito, tadi dokter Suwanto sudah sharing.
berapa keuntungannya, apalagi kita sebagai agent, belum lagi hitung komisinya. Nah, ketika kita sudah mengerti CVT. Halo CVT. Bu Lam, ini saya aja nggak kedengeran atau? Ya, Bu Fiti yang hilang nih. Coba dites dulu ya. Ya, coba saya cek. CVT. Oh ya, terlempar keluar tiba-tiba CVT. Oke, teman-teman sambil menunggu CVT masuk kembali, ada nggak teman-teman yang mau bertanya? Ini Pelangi ada raise hand, Pelangi mau bertanya ya? Halo Pelangi. Oh ya, udah balik CVT. apanya koneksinya ya. Terputus Hari sih. hari ini koneksinya nggak tahu ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi saya lanjut singkat aja. Jadi teman-teman, mari kita cek finansial kita, terus kita benahi mindset kita. Kita tahu, kita profesi di sini ya sebagai agen asuransi itu, kita itu mindset-nya itu harus dibenarin dulu. Jadi ketika kita mau prospek, kita mau ngadain presentasi, proses untuk follow up nasabah, jadi kita tuh harus punya mental yang lebih kuat. Karena dalam berbisnis apapun, bagi saya ya, kita itu dalam berbisnis ya semuanya pasti ada resiko-resiko harus kita terima, penolakan biasanya kan. Nah, jadi kita itu harus siap lalui prosesnya kalau kita mau berhasil. Jadi penjualan itu bisa terjadi bila satu, kita itu punya keyakinan dalam diri kita. Itu paling penting. Baru dibarengi dengan pemahaman produk. Baru kita barengi lagi dengan kriteria nasabah yang kita cari. Jadi jangan tidak punya uang kita asik paksa dana segini-segini ya nggak bisa. Jadi itu ya kan nah. Ya Jadi sih. 3 poin itu saya sharing. Satu, punya keyakinan dalam diri sebagai seorang agent pastinya. Kedua itu pemahaman produk. Kita harus rajin ikuti training, dengar arahan leader. Diri kita sendiri harus mau dulu. Karena itu kekuatan paling besar itu dari dalam diri. Nah, baru ketiga itu kita itu ya harus lihat kriteria calon nasabah yang kita prospek. Nah, caranya bagaimana? Ya jalin hubungan terus-menerus, bertanya dan bertanya, gali infonya. Nah, itu sharing saya. Nah, jadi 3 hal ini, satu, mindset Anda, bangunlah keyakinan pada diri Anda. Yang kedua, rajin ikuti training, arahan leader, Anda praktekkan. Setelah Anda dengarkan, Anda praktekkan. Kalau nggak dipraktekkan juga sama. Seperti air putih, kalau diisi penuh, nggak dituangi, kita nggak pernah tahu rasanya gimana. Nah, yang ketiga itu, kita bank nama itu. Kita pilah-pilah mana, seperti tadi Dr. Suwanto yang masuk EduPlan itu kriteria gimana. Nah, kita cari. Itu saja deh. Saya Lina, thank you semuanya. Oke, ya thank you CVT ya. Berarti sharingnya itu yang tadi itu keyakinan diri kita sebagai agent. Lalu Yes. kemudian ikut arahan leader, udah ikut training, ikut arahan dari leader dan praktekkan. Ya. Kemudian yang ketiga itu kita bagi kriteria calon nasabah kita ya, bank name kita ya. Iya. Dan Oke, rajin di follow thank up you. nasabahnya. Oke ya, rajin di Thank follow you up. semuanya. Ya, thank you Oke. CVT untuk sharingnya. Nah, teman-teman, hari Rabu depan di jam 7 melalui aplikasi online Zoom. Nah, teman-teman ingat ya, kita ada melakukan Business Opportunity Seminar dari Mercy Agency. Nah, teman-teman silakan undang kenalan, keluarga, saudara, sahabat semuanya lah untuk ikut dalam acara ini karena ada 5% passive income yang menanti kita semua. Nah, judulnya itu adalah Agen Asuransi Profesi Mulia yang Menjanjikan di hari Rabu tanggal 8 Juli jam 7
pakai aplikasi Zoom secara online. Oke, teman-teman. Tunggu. Ini tadi di sini ada yang sudah memilih gambar-gambar ya. Tadi saya lihat ada yang memilih si Kevin. Kevin pilih, bukan. Ada well selfish. Well selfish pilih gambar pohon A, pohon 1. Halo well selfish. Mana dia? Boleh bantu bacakan? 1. Pohon A. Ya. Kalau kamu memilih pohon ini, tandanya kamu adalah orang yang antusias. Kamu selalu menyelesaikan apapun yang telah kamu mulai. Kamu memilih pohon yang memiliki batang yang paling tebal. Artinya, kamu adalah orang yang sangat bergairah dan memiliki antusiasme yang tinggi. Antusias adalah sifat alamimu. Namun sayangnya, sifatmu yang terlalu tegas dan keras seringkali membuat orang lain menjauhimu. Oke, thank you, Ci Selfish. Nah, buat yang Thank you, pilih, Ce. ya, yang buat teman-teman yang pilih pohon A, udah ya. Nah, kemudian ini ada pohon B. Nah, tadi saya lihat Kevin Anderson pilih pohon B. Saya ingin Kevin bantu saya bacakan yang pohon B. Halo Kevin. Halo Kevin. Mana Kevin? Kevin masih join nggak ya? Masih, tapi nggak ada suaranya. Nggak ada. Saya bantu kamu baca ya, Naya. Oh iya, oke, Civiti aja. Oke. Baru mau cari siapa yang bantu. Oke, pohon B. Kamu adalah orang yang bertanggung jawab. Sangat penting bagimu untuk tidak mengecewakan. Sangat penting bagimu untuk tidak mengecewakan orang-orang yang telah mempercayaimu. Kamu memilih pohon yang memiliki buah, artinya tanggung jawab sudah menjadi sifat alamimu. Kamu bisa menjadi seorang guru dan panutan yang baik untuk orang lain. Bagimu, tanggung jawab tidak hanya pada pekerjaan yang kamu miliki, tetapi juga pada orang-orang yang dekat denganmu. Itulah mengapa saat orang-orang terdekatmu membutuhkan bantuan, kamu tidak akan pernah menolak bantuannya. Itu, nah. Oke, thank you Civiti. Nah, untuk pohon C ini saya minta bantuannya Kak Golda. Halo Kak Golda. Ya, Cilina. Ya, bantu ya Kak ya. Pohon C. Kamu memilih pohon yang memiliki warna beragam, yang melambangkan bahwa kamu adalah orang yang kreatif. Kamu memiliki banyak ide-ide baru yang juga inovatif di dalam kepalamu. Kemampuan alamimu ini yang membuatmu selalu bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah yang sedang menghampirimu. Orang-orang yang tidak benar-benar mengenalmu mungkin akan mengira bahwa kamu adalah orang yang tertutup. Namun orang-orang terdekatmu tahu bahwa kamu adalah orang yang asik. Oke, thank you Kak Golda. Thank you, Nah, selanjutnya untuk pohon D, pohon yang terakhir saya mau minta bantuan Mega Jung, adik Korea kita yang paling cantik. Mana dia? Kamu memilih pohon yang memiliki banyak detail. Ini menandakan bahwa kamu adalah orang yang mandiri. Kamu selalu memilih untuk memecahkan masalahmu sendiri dan hanya selalu bergantung pada dirimu seorang. Selain itu, kamu memiliki logika yang bisa berjalan dengan baik. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Selain itu, kamu memiliki logika yang bisa berjalan dengan Sebenarnya baik. adalah orang yang sangat sensitif dan sangat rentan. Ya, tadi terpotong, suaramu. Oke, thank you, Mega. Nah, sudah terjawab ya teman-teman, pilihan teman-teman semua. Oke, sebelum acara kita, tunggu ya. Sebelum acara kita berakhir, saya ingin teman-teman semua untuk follow akun Medsos Mercy Instagram dengan